Faktor-faktor yang mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya adalah: yang pertama, karena agama Islam memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Al-Quran memerintahkan umat Islam agar menggunakan akalnya dalam mengamati hakikat alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sering disertai dengan pertanyaan, "Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun?" Tidakkah kamu sekalian berpikir? Faktor yang kedua, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan sehingga di setiap kota Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Di samping itu juga didirikan akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan. Yang ketiga adalah faktor bahasa Arab. Sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Melalui aktivitas terjemahan itu, ilmu pengetahuan menyebar tidak hanya di kalangan penguasa dan intelektual, tetapi juga di masyarakat awam. Melalui penerjemahan itu pula, muncul banyak istilah sains dan teknologi yang baru dari bahasa Arab. Bahkan, bahasa ini dapat dipakai untuk mengekspresikan istilah-istilah ilmu pengetahuan yang paling rumit sekalipun. Faktor yang keempat adalah faktor pendidikan. Untuk memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, observatorium, dan perpustakaan. Perpustakaan yang sangat terkenal pada masa dinasti Abbasiyah bernama Baitul Hikmah, yang artinya adalah rumah kearifan. Perpustakaan ini, seperti dicatat banyak sejarawan Islam, memberikan sumbangan yang penting dalam penerjemahan karya-karya ilmuwan dari Yunani dan India ke dalam bahasa Arab. Faktor yang kelima adalah faktor penghormatan kepada ilmuwan. Para ilmuwan pada era keemasan Islam mendapatkan perhatian yang besar dari kerajaan. Para ilmuwan masa itu dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun. Kebijakan ini diambil supaya mereka bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis, dan meneliti. Faktor yang keenam adalah maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah riset ilmu matematika oleh Al-Khwarizmi. Sang ilmuwan telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dan masih tetap digunakan hingga sekarang. Yang ketujuh adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya, karena maraknya kegiatan dagang antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditemukanlah teknologi navigasi. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu umum dan ilmu agama. Pertama, ilmu umum adalah ilmu yang bersumber dari alam dan akal pikiran. Contohnya, 1.
ilmu atau bidang ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyangkut atau mengenai segala sesuatu dengan cara memandang sebab-sebab atau asal-usul terdalam. Pada periode ini, ide Yunani memasuki pemikiran Islam. Beberapa filosof Islam karyanya diterjemahkan dalam bahasa Latin. Tokoh pertama yang mengenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam adalah Al-Kindi. Tokoh yang lain adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. 2. Bidang ilmu kedokteran. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Rhazes, seorang doktor dan ahli kimia serta filsafat, telah menulis 200 judul buku mengenai kedokteran. Di antaranya adalah Al-Mansuri, diterjemahkan menjadi Liber Al-Mansuris pada abad ke-15, terdiri atas 10 jilid. Dan Al-Judari wa Al-Hasbah, penyakit cacar dan campak. Dokter terbesar dalam sejarah Islam adalah Ibnu Sina yang diberi gelar Medicorum Principal, alias Raja Diraja Dokter oleh tradisi kedokteran Eropa klasik, dengan karyanya Al-Qanun Fit-Tib atau prinsip-prinsip kedokteran. Abdul Qasim Az-Zahrawi Al-Qurtubi, yang dikenal di Eropa sebagai Abul Cesis. Dia adalah ahli bedah dan dokter gigi muslim berkebangsaan Spanyol. Dia menulis sebuah ensiklopedi berjudul At-Tasrif Liman Arjaza an At-Ta'lif. Jilid terakhir dari ensiklopedi ini menerangkan dengan jelas diagram 200 macam alat bedah. Bidang matematika. Kalau ada orang Islam yang paling banyak berjasa dalam mendirikan pilar-pilar matematika modern adalah Al-Khwarizmi. Dialah yang memperkenalkan manfaat angka 0, sehingga setiap orang kini bisa menghitung demikian banyaknya. Seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab yang lain adalah Al-Battani, yang lahir di Haran, dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Selanjutnya, ilmu falak. Ilmu falak adalah sebuah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Peredaran benda-benda langit tersebut digunakan untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, gerhana bulan dan matahari, serta penentuan awal bulan-bulan Hijriah. Ilmu astronomi. Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan penerjemahan berbagai buku tentang astronomi yang berbahasa Persia, India, dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Di masa Al-Ma'mun ini juga muncul para ahli astronomi yang terkenal seperti Habasyi, Al-Hasib, Al-Marwazi, dan Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain.
Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Abu Hasan al-Ash'ari, dan Hujatul Islam Imam Ghazali. Bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qushairi dengan karyanya Ar-Risalatul Qushairiyah, Sahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Imam Ghazali dengan karyanya Al-Basut wal Wajiz, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bidang ilmu fikih. Tokoh cendekiawan Islam, para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Demikian pembahasan kita tentang materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Semoga menjadi informasi dan inspirasi buat kita semuanya untuk terus maju berilmu pengetahuan dan beriman. Karena Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.